Oke, selamat datang kembali di Bagusta Pro Channel dan kali ini kita akan membahas Yamaha Force One ZR. Oke, bicara tentang Yamaha Force One ZR atau biasa disingkat Yamaha F1 ZR atau orang awam juga biasa menyebutnya Yamaha Viz R ya. Kita sebut Yamaha F1 ZR saja. Nah, bicara sejarah singkatnya itu motor ini pertama kali diproduksi oleh YMKI, Yamaha Motor Kencana Indonesia pada tahun 92 ya, dengan nama saat itu Yamaha Force One. Nah, Yamaha Force One sendiri adalah penerus dari Yamaha Alpha yang dimana masih spesies 2 tak dari Yamaha, line up Yamaha. Kemudian di tahun 94 Yamaha mengeluarkan versi faceliftnya dari Yamaha Force One, yaitu dengan nama Force One Z. Nah, saya nggak tahu juga kenapa dinamakan langsung Z ya, tidak A, B, C, tapi langsung lompat ke Z, mungkin generasi terakhir ya. Nah, di situ masih minor ya perubahannya dari Force One ke Force One Z, jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian tahun 97 Yamaha mengeluarkan Yamaha F1 ZR. Nah, saat itu tapi belum seperti ini ya, karena yang kita bahas saat ini adalah Yamaha F1 ZR tahun 2004. Jadi tahun 97 F1 ZR itu keluar ciri khasnya yaitu dengan kopling yang semi otomatis atau orang zaman dulu bilang kopling banci ya. Dimana kopling banci itu kalau perpindahan gigi sendiri dia bisa menggunakan kopling, menekan kopling, atau tidak menggunakan kopling pun dia masih bisa berpindah gigi. Ya, jadi bisalah dia dipakai ibu-ibu ya yang susah untuk kopling, masih oke lah seperti itu. Dan kemudian di tahun 2000 Yamaha menyempurnakan Yamaha F1 ZR dengan kopling yang full clutch ya. Jadi sudah harus menggunakan kopling secara penuh ya. Dan kali ini kita akan membahas F1 ZR tahun 2004 unitnya. Cuma pemilik sebelumnya sudah mengganti strippingnya ya. Jadi kalau teman-teman tahu, ini adalah stripping dari F1 ZR tahun 2005. Nah, untuk F1 ZR tahun 2004 harusnya seperti ini. Oke, dan kita langsung lihat saja di bagian depan. Nah, di sini lampunya seperti ini ya. Jadi masih standar zaman dulu yaitu halogen, lampu seinnya pun sama. Kemudian kita beralih ke bagian panelnya. Di sini ada indikator kecepatan yaitu speedometer. Kemudian ada indikator bahan bakar di sini. Ada indikator untuk oli dan high beam. Kemudian indikator untuk gear position, neutral dan top saja. Dan ini adalah 4 percepatan dengan full clutch dan perpindahan giginya N1, 2, 3, 4 ke depan semua ya untuk majunya. Nah, di sini ya samalah dengan Satria kemarin yang kita bahas, untuk gigi 1 sampai 3-nya harus menggunakan filling dan dia hanya muncul di N dan top saja. Oke, kemudian di sisi sini, sisi kiri ada high beam, low beam, switchnya, kemudian ini ada switch lampu sein, ini ada klakson dan ini ada cuk. Nah, di sebelah kanan di sini ada switch untuk menyalakan lampu dan mematikan lampu dan electrical starter. Nah, jadi di sini ada electrical starter ya. Jadi ya masih lebih enak lah untuk harian ketika ada electrical starter. Karena kalau kita bilang Suzuki yang kita bahas kemarin itu tidak ada electrical starter ya. Jadi cuma bisa di-engkol saja untuk menyalakan mesinnya. Tapi di sini tidak ada engine cut stop seperti di Satria. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kakinya sebelah depan. Nah, di sini dia sudah velg cast wheel ya, velg racing dengan 3 palang. Ini orinya seperti ini, warnanya hitam. Kemudian dia masih single disc brake, jadi hanya ada rem cakram di bagian depan, dan untuk suspensinya dia teleskopik. Dan di tahun 2000 ini F1 ZR baru keluar dari versi velg racingnya. Sebelumnya masih velg Ruchi. Dan kita beralih ke bagian sini. Nah, ini adalah sistem pendingin mesin dari F1 ZR ini, yaitu menggunakan sistem pendingin namanya YPCS ya. Jadi kependekan dari Yamaha Performance Cooling System. Jadi simple ya, sederhana lah untuk cara mendinginkan mesinnya. Dia dengan menyedot udara luar dan kemudian dihembuskan ke mesinnya. Jadi mesinnya untuk F1 ZR ini masih
posisinya tidur ya, tidak vertikal seperti Satria kemarin. Jadi kalau Satria vertikal, ini dia horizontal atau mesinnya tidur. Nah, perbedaan dari Yamaha F1 ZR ini untuk pendingin udara dengan Suzuki Satria kemarin adalah Suzuki Satria menggunakan pendingin udara menggunakan nozzle ya, dengan sistem jet cooled, yaitu nozzle menyemprotkan cairan atau oli untuk disiramkan ke blok mesin. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini sistem percepatannya adalah dia ada 4 percepatan dan di sini ke depan semua ya. Jadi untuk harian enak, tidak perlu congkel-congkel ya. Untuk ibu-ibu juga masih oke lah. Oke. Di sini strippingnya seperti ini dan dia masih dual shock. Berbeda dengan Satria yang sudah monoshock ya. Dan ini adalah tampilan velg belakangnya, masih tromol. Untuk case wheel 3 palang seperti ini, dia warna hitam. Oke. Nah, untuk bannya sendiri dia ring 17 ya. Nah, di sini kita lihat bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang di sini untuk zaman dulu sudah bagus ya. Ada stop lamp bagian atas ini, jadi ada tambahan seperti LED di sini. Saya nggak tahu ini LED atau bukan. Cuma di sini dia akan menyala ketika remnya ditekan. Dan ini masih sama untuk lampu stopnya. Di bagian sini juga ada dan sini lampu sen belakang. Oke, ini tampilannya bagian belakang dan kita lihat di knalpotnya. Nah, untuk knalpotnya sendiri dia sudah seperti bentuk model yang racing ya. Jadi ini knalpot orinya, bentuknya racing seperti ini. Dan kalau kita lihat di Force One keluaran pertama yaitu tahun 92, dia masih bentuknya lurus ya, 2 tak cuma lurus. Nah, ini sudah pakai knalpot model racing, jadi banyak lekukan-lekukan di sini. Oke. Kemudian ini adalah tampilan dari sisi kanannya seperti ini. Dan kita akan buka bagian di bawah joknya. Oke. Ya, ini bagian di balik joknya. Ketika kita buka jok, kita akan menemukan standarnya ya, ada tangki bensin. Di sini kapasitasnya yaitu 4,5 liter ya. Ini lebih kecil daripada Satria kemarin, sekitar 5,2 liter. Dan ini ada sekring lampu. Dan di sini ada sedikit bagasi ya, cocoknya untuk kanebo atau untuk toolkit. Nah, di sini dia ada tangki oli samping yang berkapasitas 1,2 dan untuk akinya sendiri dia ada di balik bagian sini ya, toolkitnya ini. Dan untuk Yamaha F1 ZR ini memiliki torsi maksimum yaitu 10,8 Nm di putaran 6.500 rpm. Kemudian untuk powernya sendiri dia dapat sampai 11,8 horsepower di putaran mesin 7.500 rpm. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar ketika standarnya itu dia bisa 1:40. Cuma itu disclaimer lagi, kalau kondisinya sudah second atau banyak ubahan kita tidak bisa pastikan sampai 1:40. Kemudian untuk sasisnya sendiri dia sasis pipa, berbeda dengan Satria kemarin ya yang twin spar. Jadi ini lebih simple ya, tapi menurut saya sih untuk kelas kita bicara racing-racingan ya bagus Satria kemarin sih untuk sasisnya. Dan ini beratnya lebih ringan daripada Satria, hanya 95 kg saja. Dan makanya untuk sekilas untuk tarikan kecepatannya, untuk di kecepatan tinggi putaran atas itu lebih mantep untuk dibawa Satria ya. Kalau ini memang kencang juga, cuma lebih sedikit kita susah mengendalikan karena terlalu ringan. Oke, begitu saja pembahasan kita kali ini. Kita akan coba dengarkan sedikit suara dari Yamaha F1 ZR ini. Oke, kita akan nyalakan mesinnya dengan electrical starter ini. Oke, masih bisa electrical starternya. Dan ini adalah suara dari Yamaha F1 ZR. Oh sorry, tadi masuk gigi ya, jadi berputar.
Ya, suaranya masih ori ya, jadi knalpotnya memang masih standar dari Yamaha. Ya, kalau sekilas kita dengar, kita bandingkan dengan Suzuki Satria kemarin, ini lebih berat suaranya, jadi lebih teredam lah suaranya, tidak terlalu ceting-ceting seperti itu istilah saya jika dibandingkan Suzuki Satria kemarin. Ya, cuma tadi keuntungannya ya kita bisa nyalain menggunakan si electrical starter ya. Jadi kalau katakanlah mati di jalan atau di rel kereta, biasanya tidak panik kita untuk langsung mengengkol-engkol seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Video selanjutnya kita akan coba berkendara menggunakan F1 ZR ini, dan kita akan mengetahui bagaimana impresi berkendara dan bagaimana tarikan-tarikan dari bebek jahat ini ya, bebek 2 tak dari Yamaha ini. Ya, terima kasih untuk telah menonton. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol like jika suka dengan video ini. Sekali lagi terima kasih. Have a nice day. Thank you.